Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Intan Sari dan rekan saya Uswatul Maliha. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami dengan judul Pembelajaran PAI bagi anak difabel atau ABK Tunagrahita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai narasumber pertama akan menjelaskannya. Baik, tunagrahita. Pengertian tunagrahita. Tunagrahita sendiri berasal dari kata tuno yang artinya rugi dalam bahasa Jawa kuno. Contoh, wah aku tuno artinya wah aku rugi, seperti itu. Sedang grahita sendiri dari kata grahita, yaitu artinya aku tidak berpikir sampai seperti itu, yang artinya tunagrahita dapat diartikan kurang daya pikir. Nah, selanjutnya tunagrahita sendiri dapat diartikan adalah suatu keadaan di mana seseorang anak mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga sebagai retardasi mental, yang artinya mental retardation. Nah, tunagrahita adalah istilah dalam yang menggambarkan seseorang dengan keterbatasan intelektual ataupun intellectual disability. Nah, yang selanjutnya tunagrahita menurut beberapa ahli. Menurut WHO, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki dua komponen esensial. Yang pertama yaitu fungsi intelektual secara nyata berada di bawah rata-rata dan adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut Effendi, anak tunagrahita adalah anak yang mengalami taraf kecerdasan yang rendah sehingga untuk meniti tugas ataupun kebutuhan layanan pendidikan bimbingan secara khusus. Dan yang terakhir menurut Aprodita. Nah, tunagrahita menurut Aprodita adalah suatu individu yang memiliki inteligensi yang signifikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Selanjutnya adalah klasifikasi tunagrahita. Nah, klasifikasi pada tunagrahita dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan tingkatan IQ anak, yang yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Yang pertama, mild. Jadi mild sendiri antara rentang IQ 55 sampai dengan 70. Nah, artinya karakteristik pada anak kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat daripada yang lainnya. Nah, mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh sekolah. Namun, mereka dapat melakukan keterampilan praktis dan sehingga kelak dapat hidup secara mandiri. Yang kedua yaitu moderate. Nah, moderate sendiri rentang IQ antara 40 sampai 55%. Nah, dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, maupun minum. Nah, penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus giginya sendiri meskipun membutuhkan proses yang cukup lama. Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu severe. Nah, severe sendiri antara rentang IQ 25 hingga 45%. Nah, pada rentang ini anak tidak mampu mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Anak dengan tunagrahita memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat daripada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran anak-anak lainnya. Yang keempat yaitu profound. Rentang IQ di bawah 25%. Nah, pada kategori terberat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan inteligensi dalam bentuk ukuran kepala yang seperti membesar,
seperti hidrocephalus dan mongolosid. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang sangat insentif karena kemampuan untuk beradaptasi sangatlah minim. Terlebih lagi mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu selanjutnya karakteristik tunagrahita. Menurut John Page, karakteristik tunagrahita ada intelektual, sosial, fungsi, mental, dorongan, dan emosi, kemampuan berbahasa, kemampuan secara akademis, dan kemampuan berorganisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, intelektual. Jadi, tingkat kecerdasan penyandang tunagrahita itu selalu di bawah rata-rata teman sebayanya atau anak-anak normal lainnya. Sosial, kemampuan anak tunagrahita yang rendah dalam hal mengurus, memelihara, dan memimpin dirinya sendiri. Jadi, anak tunagrahita itu butuh bantuan dalam melakukan sesuatu. Fungsi mental. Jadi anak tunagrahita itu mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, jadi tidak fokus. Dorongan dan emosi. Perkembangan dorongan emosi berbeda-beda tergantung tingkat klasifikasi tunagrahita yang mereka miliki. Ciri-ciri tunagrahita. Yang pertama itu, jadi ciri-ciri tunagrahita itu yang pertama, mereka itu suka duduk, berguling, merangkak, dan berjalan lebih lambat daripada anak seusianya. Jadi apa yang mereka lakukan itu cenderung lebih lambat, berbicaranya lebih lambat, dan atau bisa jadi mengalami kesulitan berbicara, kesulitan memecahkan masalah, kesulitan berpikir secara logis. Jadi lebih ke pikirannya itu tidak normal, tidak logis. Gangguan keterampilan motorik, gangguan kecemasan, masalah perilaku seperti emosi yang meledak-ledak. Jadi biasanya anak tunagrahita itu tiba-tiba marah tanpa alasan. Dan yang selanjutnya, kesulitan mengingat sesuatu, kesulitan memahami aturan sosial. Nah, apa sih yang menyebabkan tunagrahita? Berikut faktor-faktor penyebab tunagrahita. Yang pertama, kondisi genetik. Kondisi genetik ini keturunan dari orang tuanya. Yang kedua, masalah saat kehamilan. Terjadi ketika ibu sedang hamil. Hal ini dipicu oleh hal-hal yang mengganggu perkembangan otak janin. Di antaranya adalah nutrisi, kurangnya nutrisi, gangguan alkohol, narkoba, dan obat-obatan tertentu. Selanjutnya, masalah ketika melahirkan. Biasanya ketika melahirkan ini bayi kekurangan oksigen atau lahir prematur. Selanjutnya, yang keempat yaitu penyakit. Contohnya penyakit yang menyebabkan seorang menjadi tunagrahita seperti campak, batuk rejan, dan keracunan. Yang terakhir adalah cedera, seperti karena kecelakaan, benturan, dan sebagainya. Pembelajaran PAI untuk anak tunagrahita. Jadi ketika pembelajaran PAI untuk anak tunagrahita tidak jauh berbeda dengan pembelajaran anak yang normal lainnya. Hanya saja menyampaikan materi kepada siswa menggunakan beberapa metode pembelajaran yang berbeda. Di antaranya meliputi ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan demonstrasi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran PAI untuk tunagrahita? Yang pertama, menumbuhkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan pembiasaan tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang muslim dan taat. Yang kedua, mewujudkan manusia berakhlak mulia. Prinsip-prinsip pembelajaran PAI. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, belajar dengan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan keingintahuan, mengembangkan keterampilan, mengembangkan kreativitas peserta didik, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi, perpaduan kompetisi, kerjasama, dan solidaritas. Belajar melalui keteladanan atau peniruan, serta belajar melalui pembiasaan. Baik, mungkin sekian dari kami. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, tunagrahita adalah suatu keadaan di mana seorang anak mengalami keterbelakangan mental atau juga disebut retardasi mental. Nah, sedangkan keterbatasan intelektual adalah
istilah yang digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk komunikasi, keterampilan sosial, dan juga perawatan diri. Nah, sedangkan pembelajaran PAI untuk anak tunagrahita sendiri tidaklah jauh berbeda dengan pembelajaran PAI bagi anak-anak pada umumnya. Hanya saja yang membedakan mungkin tentang penyampaian materi melalui beberapa metode yang berbeda, contohnya metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.